Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali lagi bersama aku di sini. Oke kawan-kawan, jadi aku kedatangan sebuah handphone Samsung A70 dan yang mana di sini permasalahan ataupun kasusnya itu tidak bisa di charger. Jadi pada saat kita hubungkan ke cas itu tidak ada pengisian daya kawan-kawan ya pada notif baterainya. Biasanya kalau kita hubungkan ke charger, dia itu muncul tanda petir ya. Nah, di sini pada handphone ini itu tidak bisa keluar tanda petirnya karena dia tidak bisa dicas handphonenya. Nah, ini padahal handphonenya sudah saya hubungkan pada charger. Sedangkan pada USB juga tidak ada konsumsi arus yang keluar ya. Nah ini masih 0 ampere kawan-kawan. Tidak ada arus ataupun konsumsi yang masuk ke baterainya. Memang di handphone Samsung A70 ataupun A71 banyak kasus seperti ini. Nah, jadi kita yang punya handphone ini tuh sebelumnya pernah dibongkar juga, diganti papan charger, namun tetap tidak bisa dicas. Ya. Tetap tidak bisa dicas katanya. Diganti papan charger yang baru. Oke. Nah, di sini saya coba beberapa kali biar memastikan, saya sambil goyang-goyangkan casnya karena memastikan ternyata memang tetap tidak bisa kawan-kawan. Dan di sini saya memutuskan untuk langsung melakukan pembongkaran saja. Nah, untuk pembongkaran ini lebih mudah karena di bagian sini itu sudah ada terbuka kawan-kawannya, jadi lebih mudah. Jadi langsung saja kita buka dulu, tutup backupernya ini ya. Oke, ini backuper dan tutup belakang sudah kita buka, dan di sini saya kembali mencoba untuk melakukan pengetesan. Saya lepas baterai dan pasangkan kembali soketnya, lalu hubungkan ke cas lagi. Ini handphone posisi dalam keadaan mati ya. Nah, ini tidak ada respon juga sama sekali, sama seperti tadi, tidak ada konsumsi arus yang masuk, hanya 0 ampere. Dan di sini saya coba untuk mengganti kabel casnya. Siapa tahu kabel cas saya bermasalah ya. Nih, saya coba ganti lagi dengan yang warna abu-abu. Nah, di sini saya hubungkan juga, ternyata sama kawan-kawan, tidak ada konsumsi arus juga yang keluar. Oke, jadi permasalahan seperti ini kita bisa bergabung dulu dengan skematik. Kita buka langsung Borneo skematik kawan-kawan untuk melihat skema dari jalur Samsung A70 ini. Nah, di sini kita cari yang mana Samsung A705 ya ataupun A70. Nah, ini sudah saya buka. Tadi saya sudah lihat untuk jalurnya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah mengukur kawan-kawan ya, mengukur arus ataupun hambatan, bisa juga voltase dari handphone Samsung A70 ini. Nah, di bagian soket kiri ini yang pertama kita ukur, dia harus keluar nilai 5,3 volt ya. Sedangkan di baterainya dia harus keluar juga hambatan atau tegangan 4,3 volt itu ya. Jadi yang pertama kita ukur dulu di soket ini, soket fleksibel yang sebelah kiri ini kawan-kawan ya. Yang merah ini itu adalah jalur bagian pibas atau picasnya. Nah, nanti kita ukur juga pada baterainya apakah masuk ya untuk konsumsi arusnya. Oke, sekarang bisa kita kembali pada handphonenya. Nah, ini handphonenya. Jadi kita melakukan pengukuran sesuai dengan skema tadi, yang mana tahap awal yang harus kita lakukan adalah mengukur tegangan pada baterai dulu ya. Di sini menggunakan Joye ya untuk multitesternya di satuan voltase. Oke, kita ukur dulu sambil kita hubungkan di cas ya, kita mengetahui konsumsi arusnya. Nah, ini saya cek
coba dulu di bagian baterai. Untuk baterai ini memang aman biasanya. Nah ini, perhatikan di baterai itu muncul tegangan 3,5 volt. Artinya baterai tidak ada masalah kawan-kawan ya. Nah sekarang kita ukur pada soket baterainya yang pada mesin. Nah ini prop merah pada titik ukur dan yang hitam kita taruh di ground seperti ini. Nah ini ada hambatan arus yang keluar cuman 0,5. Artinya ini pengecasannya tidak normal kawan-kawan, hanya sedikit ya. Makanya handphone ini tidak bisa dicas karena konsumsi arus juga tidak normal yang masuk. Nah ini pengukuran kita harus sambil hubungkan dengan charger kawan-kawan ya. Oke, selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengukur bagian fleksibel ini ya, yang jalur sebelah kiri tadi ya. Jalur sebelah kiri yang berdasarkan skema jalur pibasnya atau picas baterai kita ukur tetap menggunakan satuan voltase. Kita cari hambatannya. Oke, sini kita mulai ukur. Yang hitam kita pasang di ground. Yang merah kita ukur di titik ukur bagian picas. Di sini masih tidak muncul apakah memang fleksibelnya bermasalah atau papan bawahnya juga bermasalah. Tetapi mendengarkan dari orangnya sudah diganti papan bawah namun tidak ada respon atau tidak bisa dicas juga. Di sini saya coba ukur lagi. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Ketemu dia ya. Titik picas untuk casnya, jalur flashnya di sini. Muncul tegangan 5,3 volt. Ya, perhatikan kawan-kawan. Artinya papan bawah dan fleksibel ini tuh tidak jadi masalah atau tidak tidak bermasalah ya. Karena setelah kita ukur hambatan sudah keluar. Tetapi yang menuju ke arah mesin atau ke arah pibatnya itu tidak keluar konsumsi arus. Nah, jadi solusinya seperti apa? Jadi memang banyak terjadi seperti ini di lapangan kawan-kawan di handphone Samsung A70 ataupun A71. Nah, caranya di sini kita coba lakukan bypass ya. Bypass itu apa? Bypass itu kita jumper dari titik soket di sini ya, soket sebelah kiri di bawah sesuai jalur, jadi menuju soket di atas sebelah kiri juga yang jalur picasnya tadi kawan-kawan ya. Nah, jadi sesuai skema tadi kita lakukan bypass atau jumper. Oke? Jadi bisa kita beri timah pada tiap titik-titik yang ingin kita jumper seperti ini. Langkah pertama aku beri minyak dulu atau minyak fluk ya. Nah, lalu dikasih timah pada ujungnya seperti ini. Dikasih timah dan bagian atas juga kita kasih timah. Jadi ini bagian atas tidak bisa lengket untuk timahnya. Jadi bisa kita akalin. Jadi caranya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman juga menemukan masalah yang sama, diberi timah tidak bisa, kita kerok aja di sampingnya kawan-kawan. Di samping soketnya sebelah kiri sedikit ya, di sini ya. Nah, kita kerok aja di sini. Jangan jauh daripada soketnya, dekat saja. Di sini kita kerok ya. Nah, ini sama juga, itu adalah jalur dari picasnya ya, atau pibas tadi. Oke, setelah kita kerok lalu bisa kita beri timah lagi untuk nanti menempelkan kabel jumpernya. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita bisa lakukan jumper saja lagi. Siapkan dulu kabel jumpernya. Ini untuk kabel jumpernya khusus ya. Kalau misalkan teman-teman ada dari kabel lain itu bisa juga. Yang penting fungsinya bisa untuk menyambungkan dari mesin bawah ke mesin atas
menyambungkan jalur ya, seperti itu ya. Nah, ini kita potong kira-kiranya seperti ini. Lalu bagian ujung kabel itu tadi, kabel jumpernya kita beri timah lalu ditempelkan pada yang kita kerok tadi, di samping atau di soketnya, bisa di samping sebelah kiri soketnya kawan-kawan ya. Nah, ini penampakan jumpernya dari bawah mesin seperti ini. Ini di samping jumpernya. Lalu menuju bagian atas sini kawan-kawan. Bisa dikerok di sebelah soket kirinya kalau tidak bisa ditempelkan timah pada soketnya. Jadi seperti itu. Dan ini saya harap ini sudah selesai. Kita coba lagi melakukan pengukuran apakah ada perubahan setelah kita lakukan bypass jalurnya. Kita pasang lagi flexible boardnya kawan-kawan ya. Nah, lalu kita lakukan pengukuran pada pibat baterainya, apakah sudah ada konsumsi arus yang masuk. Kalau handphonenya normal, biasanya dia muncul konsumsi arus 4,3 atau 4,2 volt kawan-kawan ya. Ini kita colokan charger lagi. Lalu kita ukur kembali sama dengan tadi ya. Untuk pengukurannya menggunakan satuan voltase. Oke. Kita ukur prop hitam kita taruh di ground dan prop merah kita ukur di titik ukur di bagian pibat baterai. Nah, perhatikan kawan-kawan, di pibat baterai itu sudah muncul tegangan 4,3 volt. Di sini ya, 4,3 volt, perhatikan. Artinya handphone ini sudah bisa dicas karena sudah bisa masuk ke pibat baterai. Dan ini langsung saja kita coba pasangkan baterai lalu hubungkan pengecasannya. Nah, perhatikan kawan-kawan, sudah muncul logo petir ya. Di sini sudah bisa dicas, muncul persentasenya 3% dan pada smart USB-nya sudah ada arus 1,9 volt. 9 ampere maksudnya kawan-kawan. 1,9 ampere. Nah, artinya handphone ini sudah normal dan bisa dicas. Sekarang aku coba nyalain handphone ini untuk memastikannya kembali. Jadi kita cas itu dalam posisi nyala ya. Kadang ada juga handphone posisi mati dia bisa dicas, sedangkan posisi nyala handphone tidak bisa dicas. Nah, ini makanya kita coba langsung ya. Nah, jadi kesimpulannya pada video ini, Samsung A70 tidak bisa di charger, ternyata cuman putus, bukannya putus, apa ya? Ya, bisa dibilang putus jalur pibasnya, jalur picasnya kawan-kawan ya. Flash charge-nya itu yang putus. Jadi solusinya atau caranya kita bisa langsung jumper atau kita bypass. Nah, perhatikan kawan-kawan, sudah ada logo petir di bagian atas ini kawan-kawan ya. Ini aku copot lagi dan pasang kembali untuk memastikan bahwa handphone ini oke, di situ sudah bisa dicas. Jadi seperti itu pengenangan di handphone Samsung A71 ataupun A70, cas tidak bisa berfungsi ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.